untuk kita semua. Mari kita berikan aplaus bersama. Acara penjemputan Bapak Dirjen Kebudayaan Republik Indonesia bersama dengan Bapak Bupati Lembata di Desa Tapobaran, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata. Pada hari ini, Minggu 27 Maret 2022, segera kita mulai. Yang terhormat Bapak Dirjen Kebudayaan Republik Indonesia bersama dengan rombongannya. Yang kami hormati Bapak Bupati Lembata bersama dengan rombongannya. Yang kami hormati komunitas Muro dan lembaga adat Desa Kolontobo, Desa Lama Bolo, Desa Lama Tokan, Desa Dikesare, dan Desa Tapobaran. Singkatnya, hadirin sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, hari ini adalah hari bersejarah, hari yang berahmat, hari yang sudah ditentukan oleh Tuhan dan juga leluhur Lewotana, tanah Tapobaran. Sehingga pada hari ini Bapak Dirjen Kebudayaan Republik Indonesia bersama Bapak Bupati Lembata dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk melakukan kegiatan Muro atau Puru di Desa Tapobaran. 1, 2, 3. Mari kita berikan aplaus bersama. Salam jumpa. Lupa dijadi. Oke, kau ini. Oke. O ama Allah Dewa Larabulan Tanaya. O inatua ama magu. Nigo tue goni lolo. Lei goli tiba herang bule iu. Buhtu ina prabama. Nuba sadu boleh nara blore lado angi. Bapak Dirjen bersama Bapak Bupati, Tana, waktu dan kesempatan dipersilakan untuk menuju ke Bampong, Tibu Lebo, Baulira, Gawi Sape, Lewu Tapobaran. Oh ama Rasa Bolong, ama Dirjen Hilmar Farid, ama Bupati Lembata, ama Ola Langodai. Tung Lu Mula gahi halo ata lerong diri no lero lawu leru leo liu barantara belu lapa tanah Tapobaran ata tung puluruang telo ami 5 wati bo'o lei wati lehe ihi wati kurang huo wati modu. Oh ama Rasa Bolong, Hilmar Farid, ama Ola Langodai. Miur om meti miur 5 lei kawasan bisa. Sampai siga berlewu tanah ami, lewu elen tanah Tapobaran. Utuh da liu lapa, tada pihan, talin telu belo tano, toh tabora, kriang kersa ami, wati ome moi nu ihi ge nuhuang. Untuk mori mara ami 1000 ratu lema rana bilame ahomanu bolu tobo. Oh ama sorong 5 hodi nube belu lohe hoe larang tai tada berihan elotano
Nerenai Rana Bilame 1010 Ratu Lema Wati ame meti udat tahpa 5 ge holo lei. O ama ame wausang watu niriha tobo tedo nuntua mara ge bako ahpu. O ama menetai boti muhti ge bau mau. Sebagai keberlanjutan, kita cicipi apa yang sudah disiapkan dari awal seremonial adat buka pitan tadi. Jadi kita boleh mengambil sendiri di tempat yang sama daging ayam, pisang, tuak, sekaligus langsung lurus-lurus menuju ke kantor desa. Terima kasih atas perhatian dan selamat menikmati. Niat untuk murid ada. Bapak mari. Niat untuk murid. Membuat ini. Anda guru. Niat untuk Ya langsung lurus-lurus ya. Ya. Bapak ada guru, ada guru. Oh, bapak dirjen bapak. Ini tuak kapo atau tuak? Lama lama boleh. Oh, boleh tak apa. Ini udah mundur. Masih tetap berada di sini untuk menutup kegiatan di sini dan kita yang lain boleh beranjak dari tempat ini ke balai desa. Terima kasih, selamat sore. Selamat datang semuanya di Lembata. Pada malam hari ini suatu kehormatan Pak Dirjen, Pak Direktur boleh mengunjungi kita semua yang ada di Luar Tanah Lembata. Kehadiran Pak Dirjen ini terkait dengan kemarin kita melaksanakan eksplorasi budaya Lembata saat kami atur. Eksplorasi budaya Lembata ini berangkat dari berbagai soal yang kami hadapi di Lembata, bahwa sejak Lembata menjadi daerah otonom 23 tahun 20 sampai dengan hari ini, terasa begitu banyak ketidakseimbangan antara orang Lembata yang satu dengan orang Lembata yang lainnya, antara orang Lembata dengan alamnya, antara orang Lembata dengan arwah leluhurnya, antara orang Lembata dengan alam sekitarnya, termasuk ketidakseimbangan alam darat, alam laut, dan juga alam udara. Kemudian kita berpikir ini apa solusinya sehingga semuanya bisa kembali berimbang, hidup selaras satu dengan yang lain. Dalam perenungan dan berbagai penelusuran, kami berpikir bahwa salah satu jalan yang bisa membuat keseimbangan ini adalah dari aspek kebudayaan. Aspek kebudayaan, sesuatu yang kita lakukan secara baik dan berlangsung secara terus-menerus, itu dapat membuat keseimbangan dalam kehidupan kita antara orang Lembata yang satu dengan orang Lembata yang lain, antara orang Lembata dengan alam sekitarnya, orang Lembata dengan sang pencipta. Dan kemudian direspon baik oleh berbagai pihak di Lembata, termasuk para pemangku adat. Para pemangku adat. Karena apa?
yang melakukan seremonial di 10 titik kemarin, 10 komunitas adalah para pemangku adat. Mereka yang tahu, mereka yang punya kepentingan di sini. Pemerintah hanya memfasilitasi saja. Pemerintah hanya mengaktifasi saja. Pemerintah hanya memberi warna kepada aspek-aspek kebudayaan yang selama ini runtuh. Pemerintah hanya mempersatukan jika selama ini aspek-aspek kebudayaan kita itu mulai tercerai. Dan itu ditanggapi positif oleh 10 komunitas dan luar biasa sambutan pada 10 komunitas itu. Dan hari ini Pak Dirjen berada di sini minimal menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan masyarakat kami yang masih melekat erat dengan adat dan budaya, nilai-nilai adat dan budaya. Karena itu dalam penelusuran kami di semua komunitas kami temukan bahwa nilai yang paling tinggi, nilai kemanusiaan yang paling tinggi adalah melekat melayani. Apa yang dilakukan tadi siang ya, di laut itu adalah bentuk untuk memastikan kesejahteraan ya. Dan kalau bicara tentang leluhur ya, ada satu pemahaman yang sangat penting di dalam masyarakat kita, bukan hanya di sini, di seluruh Nusantara kita ini. Kalau orang sudah berbicara agar bisa dinikmati oleh 7 turunan ya. Orang Jawa bahkan menghitung turunan itu sampai ke 18. Dia punya nama untuk setiap ya, anak, cucu, cicit, canggah dan seterusnya ya, sampai 18. Artinya apa? Artinya orang-orang ini ya, ketika berbicara mengenai bagaimana mengelola kebudayaan, yang dia bayangkan adalah generasi berikutnya, bukan dirinya. Sama seperti Muro. Kalau di Ambon orang bilang sasi ya, mengatur cara menangkap ikan di laut agar generasi berikut juga bisa menikmati. Itu yang dimaksud dengan kesejahteraan, bukan agar punya uang lebih banyak. Saya bisa cerita dari seluruh Indonesia karena kebetulan tugas saya memang keliling-keliling ya, jadi saya lihat banyak hal ya, bagaimana sungai dirusak karena orang mau ambil emas ya, masukkan merkuri di dalamnya, kalau di laut itu masukkan potasium agar dapat uang lebih banyak. Kaya memang satu generasi, anaknya tidak bisa melanjutkan usaha orang tuanya, cucunya lebih buruk kehidupannya daripada orang yang memulai upaya mencari emas. Apa ini yang kita kejar ya? Jadi saya senang sekali tadi sambil di laut, kebetulan saya masuk juga ikut ke tengah laut dengar cerita dari ketua adat. Dia bilang aturan ini dibikin agar kita ini mengambil secukupnya. Nah, ini betul-betul luar biasa filosofi. Secukupnya, hidup cukup. Ya. Dan ini tadi untuk memanfaatkan di kesejahteraan, filosofinya adalah itu. Jadi kalau bicara tentang apa yang dilakukan di bidang kebudayaan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan ya. Dan ceritanya kurang lebih seperti yang tadi saya bilang. Agar ini bisa terjadi, maka tentu kita perlu tenaga dan lembaga yang andal. Saya kira di sini sudah ada penguatan ya, lembaga-lembaga adat, sudah ada upaya untuk mengajarkan. Tadi dikatakan masuk ke dalam mulok. Ini semua untuk pembinaan tenaga dan lembaga. Ya, tentu masih banyak pembinaan tenaga dan lembaga yang perlu kita lakukan. Apalagi kalau kita bicara tentang kalangan muda. Ya, tari-tari yang tadi kita lihat, tari-tari kreasi, mengkombinasi elemen-elemen tradisi kita dengan yang baru agar dia bisa diikuti oleh kalangan yang lebih muda, agar dia terus lestari. Dan ini penting sekali. Dan di sini saya sekaligus juga mau mengajak khususnya teman-teman muda ini, ya, bahwa pembinaan tenaga ini adalah hal yang sangat kunci kalau mau kita kebudayaan ini bisa berlanjut terus ya. Dan kita di kementerian tadi
sudah disebut ya, ada macam-macam fasilitas, tapi jangan lupa juga ada fasilitas beasiswa. Ini yang saya kira penting sekali ya. Teman-teman yang mau fokus untuk urus bangun panggung, bikin lighting, urus sound ya, ada banyak hal-hal teknis yang mungkin selama ini kurang dapat perhatian, padahal dia sangat penting. Karena kalau kita mau membawa apa yang kita miliki, kekayaan kita untuk ditunjukkan kepada orang lain, maka dia harus ditunjukkan secara berwibawa, dia harus ditunjukkan secara baik, dia harus ditunjukkan semenarik mungkin ya, sehingga orang kemudian mau menikmati apa yang kita miliki, bukan karena dia merasa kasihan ya, tapi karena dia memang merasa itu penting ya. Dan untuk itu kita perlu tingkatkan terus. Nah, ini tugasnya teman-teman muda. Tugasnya teman-teman muda saya kira untuk memastikan ya, skill, kompetensinya, keterampilannya, pengetahuannya itu meningkat ya. Saya di Adonara tadi malam bicara kurang lebih sama dengan teman-teman di sana ya. Salah satu yang kita sangat lemah apa? Manajemen seni, panggung, bagaimana mengurusnya, bagaimana caranya bikin festival dan seterusnya ya. Dan pekerjaan kita ini berat dibandingkan dengan orang-orang yang bikin langsung pop, panggung dangdut ya. Saya nggak bilang bahwa dangdut itu mudah, tapi dangdut itu praktis sudah ada orangnya, semua tinggal sewa. Tapi mengkombinasi kekayaan yang ada di masyarakat dengan bentuk-bentuk modern dalam satu sajian yang menarik, nah itu tantangannya. Nah, ini sekaligus tantangan buat teman-teman di sini ya, terutama yang muda. Kalau kita bikin festival, atau kemarin juga di Adonara muncul diskusi seperti itu, gimana caranya agar kita bisa tampil di Jakarta? Buat saya itu bukan mimpi, sederhana itu ya, sederhana itu ya. Pak kan pernah menang sudah 2011 ya, di Gedung Kesenian Jakarta dulu ya. Jadi kalau misalnya cuma bicara tentang bagaimana bisa meraih prestasi, sudah ada buktinya. Yang belum terjadi, dan saya kira ini penting, kemarin sudah mulai dirintis oleh Pak Bupati, bisa tidak kita membuat satu kegiatan yang membuat orang dari Jakarta, Bandung, Jogja, Bali dan seterusnya datang ke sini ya. Itu tugasnya. Kalau perkara nanti pergi kemana, bahkan ke luar negeri, sederhana itu. Yang tidak sederhana adalah bagaimana membuat orang merasa penting untuk datang ke lembaga ini, karena dia melihat ada mutiara di sini. Ya memang pantas untuk dia lihat. Ya. Nah, ini bahan pemikiran kita bersama, bukan malam ini kita jawab. Ya, tapi berharap nanti kita terus berdiskusi, bekerja sama. Ya, kalau saya berpikir halnya praktis-praktis saja. Ya. Mana yang perlu kita perkuat? SDM, oke, mana? Siapa yang mau sekarang ini untuk datang pelatihan 4 bulan, 6 bulan, bicara tentang manajemen seni, mau memperdalam videografi, mau memperdalam macam-macam skill, silakan. Ya. Gunanya apa? Gunanya agar bisa mengangkat ya, kekayaan budaya yang kita miliki, cerita orang-orang tua kita, ekspresi-ekspresi yang sekarang sudah pelan-pelan mulai dilupakan, sehingga dia efektif bisa dipelajari di sekolah. Dia bisa efektif dipertunjukkan kemana-mana. Dia efektif bisa menjadi bahan bagi pariwisata yang betul-betul berbasis pada budaya ya. Dan bagi teman-teman di pariwisata, saya kira juga penting untuk bikin investasi di bidang kebudayaan. Jangan cepat-cepat menjual ya, karena kalau ini seperti masakan, barang belum matang betul sudah dihidangkan ya. Orang mau datang makan sekali, tidak 2 kali. Yang kita mau adalah orang sekali makan dia merasa perlu terus datang ya. Jadi ini ingat rumus yang betul-betul penting ya. Pariwisata harus punya investasi di bidang budaya. Tanpa itu dia bukan apa-apa ya. Tanpa itu dia bukan apa-apa. Baik, ini sudah terlalu panjang, sudah terlalu banyak yang saya sampaikan dan menyita waktu. Tapi senang sekali bisa bertemu dengan kita semua di sini pada malam hari ini. Berharap masih ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Besok masih ada satu kunjungan. Mudah-mudahan ini semua nanti
bisa berkembang menjadi gerak bersama kita untuk memajukan kebudayaan Indonesia. Demikian, terima kasih sekali lagi.